Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kalian telah bergabung di dalam PMR Madya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui kejadian-kejadian yang mengancam nyawa, baik itu kecelakaan, kejadian mungkin pingsan, kena senjata tajam, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu memahami tentang pertolongan pertama. Nah, apa itu pertolongan pertama? Pertolongan pertama merupakan pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera yang memerlukan penanganan medis dengan cepat dan tepat. Nah, apa itu medis dasar? Medis dasar merupakan tindakan pertolongan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau awam terlatih. Orang awam itu maksudnya orang biasa, kemudian dia mengikuti pelatihan. Jadi seperti kalian, seperti itu. Nah, siapa yang nantinya akan disebut sebagai pelaku pertolongan pertama? Nah, pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama tiba di lokasi kejadian dan memiliki kemampuan dan terlatih dalam tindakan penanganan medis dasar. Jadi, setelah kalian mengikuti pendidikan dan pelatihan PMR, kalian bisa disebut sebagai pelaku pertolongan pertama saat menolong korban. Seperti itu. Kita lanjut, next. Nah, apa sih tujuan pertolongan pertama itu? Tujuan pertolongan pertama itu ada 3, yaitu 1, menyelamatkan jiwa. Artinya jangan sampai korban meninggal di tempat, seperti itu. Kemudian yang kedua, mencegah cacat, baik cacat sementara maupun cacat seumur hidup. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang upaya penyembuhan. Jadi apa yang kita lakukan harus bisa memberikan rasa nyaman dan tidak menimbulkan cedera baru, seperti itu. Lanjut, next. Nah, kenapa kita harus melakukan pertolongan pertama? Karena melakukan pertolongan pertama itu ada dasar hukumnya. Jadi ketika kita melihat korban, kemudian kita punya keahlian, kemampuan, kemudian kita tidak menolong, nanti kita bisa kena pasal di KUHP 531. Kemudian pasal yang kedua, pasal 322 KUHP tentang menyimpan rahasia penderita. Jadi ketika kita menolong seseorang, kita nggak boleh menyebarkan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia, seperti itu. Next, pada saat kita melakukan pertolongan, kita tidak boleh ujuk-ujuk itu langsung menolong. Ujuk-ujuk bahasanya apa ya, ujuk-ujuk? Maksudnya kita harus meminta persetujuan, baik itu persetujuan secara tersirat maupun persetujuan secara tertulis. Persetujuan secara tersirat itu istilahnya itu dia pakai kode, misalkan mengangguk atau mungkin hanya bisa mengedipkan mata, seperti itu. Kalau persetujuan yang tertulis jelas bisa hitam di atas putih, seperti itu. Nah, ini berguna untuk nanti kelanjutannya seperti apa, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Next. Nah, kalian sebagai pelaku pertolongan pertama, kalian punya kewajiban apa aja itu? Yang pertama, dia harus menjaga keselamatan diri, tim, penderita, dan orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, dapat menjangkau penderita. Jadi kalau nggak bisa menjangkau, silahkan cari bantuan. Kemudian yang ketiga, dapat mengenali, menilai, dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Kemudian meminta bantuan atau rujukan. Nah, ini juga wajib. Kalau kalian nggak bisa, kalian wajib meminta bantuan. Kemudian lanjut, menolong dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan penderita. Kemudian lanjut, membantu dan berkomunikasi dengan pelaku PP yang lain. Jadi kalau menolong jangan diem aja.
Selanjutnya, mengatur pengangkatan dan pemindahan penderita. Ini diperlukan atau tidak, seperti itu. Kemudian lanjut membuat laporan catatan pemberian pertolongan pertama. Jadi setelah selesai, kalian membuat laporan, yang laporan ini nanti akan disampaikan ke petugas medis di rumah sakit atau fasilitas kesehatan jika diperlukan, seperti itu. Next, nah kemudian kualifikasi pelaku pertolongan pertama. Yang pertama itu harus jujur dan bertanggung jawab, jelas ya. Kemudian bersikap profesional, matang secara emosi, mampu bersosialisasi, kemudian kemampuan nyata terukur sesuai sertifikasi, kemudian kondisi fisik baik, percaya diri dan punya rasa bangga. Jadi setelah menolong kalian bisa punya rasa bangga, puas, seperti itu. Lanjut next. Nah, tindakan pengamanan diri pelaku PP. Jadi kalian harus mengamankan diri sendiri sebelum menolong orang lain. Loh, kenapa? Biar nanti nggak jadi korban selanjutnya. Jadi niatnya kalian ingin menolong, tapi malah menjadi korban. Jadi apa yang harus dilakukan sebelum kalian melakukan pertolongan? Yang pertama, kalian harus memperhitungkan risiko tindakan. Jadi setelah kalian akan melakukan pertolongan, nanti apa yang akan terjadi, bahaya nggak buat kamu. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pelindung diri. Kalian bisa sebutkan minimal sarung tangan lateks, masker, kemudian ada helm, jika diperlukan ada mantel, mungkin di pas hujan, mungkin pelampung ketika penyelamatan banjir, dan lain sebagainya. Kemudian membersihkan diri sebelum dan setelah melakukan tindakan pertolongan. Jadi sebelum dan sesudah itu wajib mencuci tangan atau badan. Kemudian membersihkan alat pertolongan. Jadi apa yang dipakai harus segera dibersihkan. Seperti itu. Karena apa? Karena darah dan cairan dimungkinkan membawa kuman. Jadi takutnya tertular, seperti itu. Lanjut ya, next. Nah, tadi udah disebutin ya, alat perlindungan diri itu apa aja? Sarung tangan lateks dan sarung tangan kerja, itu beda ya. Kalian udah pernah lihat sarung tangan lateks itu yang biasa dipakai buat misalkan bedah yang warnanya krem, putih tulang ya itu. Nah itu kalau memakai itu sebaiknya tangannya ditaburi bedak dulu atau tepung, jadi biar gampang untuk masuk. Kemudian kacamata pelindung jika diperlukan, baju pelindung, masker penolong, helm, mungkin sepatu boots, mantel, kemudian ada pelampung, kemudian silahkan coba dicari lagi apa. Next, lanjut. Nah, selain APD, kalian juga memerlukan peralatan pertolongan pertama. Ada banyak sekali, coba disebutin. Ada penutup luka, pembuat luka, cairan antiseptik, misalnya NaCl, Rivanol, kemudian peralatan stabilisasi, bidai, gunting, pinset, senter, kapas, selimut, kartu penderita. Nah, ini nanti pelaporan, alat tulis, oksigen, tensimeter, tandu, dan yang lain masih banyak lagi, kalian bisa sebutin. Nah, tadi sudah ya tentang pengantar pertolongan pertama. Nah, sebelum kalian melakukan pertolongan, kalian tentu juga harus tahu ilmu tentang tubuh. Apa itu anatomi dan faal tubuh? Jadi anatomi itu ilmu tentang urai tubuh, kalau faal itu tentang fungsi tubuh. Selanjutnya, secara umum tubuh manusia dibagi menjadi 5 bagian, kepala, leher, batang tubuh, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Kemudian rongga tubuh dibagi menjadi 5 juga. Rongga tengkorak isinya otak, rongga tulang belakang isinya sumsum saraf, kemudian rongga dada isinya jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, kemudian rongga perut berisi organ pencernaan dan kelenjar, lanjut rongga panggul berisi kandung kemih, sebagian usus besar dan organ reproduksi dalam. Nah, ini kalian harus paham. Rongga perut sendiri nanti dibagi menjadi 4 kuadran. Jadi nanti pas penilaian, pas menekan perut itu akan dipilih jadi 4. Jadi perut itu dibagi jadi 4.
kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Nanti pas melakukan penilaian, pemeriksaan nanti ditekan. Jadi agak keraskah, ada agak terlalu lunakkah, ada memarkah, seperti itu. Kita lanjut. Materi selanjutnya, penilaian penderita. Nah, penilaian merupakan tindakan mengenali masalah yang terjadi baik terhadap penderita maupun situasi atau kondisi secara keseluruhan. Mengapa penilaian diperlukan? Karena penolong dituntut bertindak tepat dan cepat. Jadi, salah sedikit, telat sedikit akan berakibat fatal, seperti itu. Kemudian, penilaian adalah dasar dalam menentukan tindakan pertolongan yang akan dilakukan. Jadi, jangan sampai salah penilaian. Nanti yang berdarah mana, yang ditolong yang mana, yang ditindak yang mana, gitu. Kemudian penilaian yang cermat membuat pertolongan yang dilakukan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi bisa maksimal melakukan pertolongan. Lanjut, nah, penilaian ini, tindakan penilaian dibagi menjadi 7. Penilaian keadaan, penilaian dini, pemeriksaan fisik, riwayat penderita, pemeriksaan berkala atau lanjut, kemudian pelaporan. Kita lanjut. Penilaian keadaan mencakup bagaimana kondisi saat itu, kemungkinan apa yang akan terjadi, kemudian bagaimana mengatasi. Karena apa? Karena keselamatan penolong adalah hal yang paling utama. Jadi amankan diri sendiri terlebih dahulu. Ingat ya. Lanjut. Nah, saat tiba di lokasi, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, pastikan keselamatan penolong, penderita, dan orang lain. Kemudian, perkenalkan diri dan minta izin untuk menolong. Perkenalkan diri, nama, kemudian kalian dari instansi mana, kemudian meminta izin untuk menolong, boleh atau tidak. Kemudian lakukan penilaian dini, kenali dan atasi masalah yang mengancam nyawa, stabilkan dan pantau terus penderita, kemudian minta bantuan jika diperlukan. Jadi perlu nggak ini dirujuk ke fasilitas kesehatan atau tidak. Lanjut, penilaian dini mencakup, disingkat jadi KRABC. Apa itu? Yang pertama, kesan umum. Jadi ketika pas kalian melihat korban itu dilihat ini kasus medis atau trauma, seperti itu. Kemudian lanjut, stat R, respon korban. Status respon korban. Jadi korbannya itu sadar atau tidak, atau di fase tingkat respon yang mana, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian pastikan jalan nafas terbuka dengan baik, jadi tidak ada sumbatan. Nanti dilihat caranya. Kemudian breathing, nilai pernapasan, bagaimana pernapasannya, baik atau tidak, cepat atau lambat, dalam atau dangkal. Kemudian cek sirkulasi dan kontrol perdarahan besar, ada atau tidak perdarahan besar, sirkulasi darahnya baik atau tidak, ada gangguan atau tidak. Kemudian selanjutnya hubungi bantuan. Nah, kita bahas satu-satu tentang kesan umum kasus. Jadi dilihat kasus trauma atau medis. Jadi kalau trauma itu ada riwayat ruda paksa atau kecelakaan, misal benturan, goresan, sayatan, seperti itu. Jadi terlihat luka itu benar-benar terlihat ada darahnya, mungkin kulitnya rusak, seperti itu. Kalau kasus medis itu tidak ada riwayat ruda paksa atau kecelakaan. Jadi ketika tahunya itu kita harus tahu dari informan, seperti itu, yang memberikan informasi. Mungkin tiba-tiba pingsan, mungkin tiba-tiba sesak nafas. Nah, itu merupakan salah satu kasus medis. Lanjut. Nah, status respon penderita. Nah, penderita itu sadar atau tidak. Kalau sadar, berarti dia bisa merespon kita dengan baik. Ditanya tidak linglung. Kalau misalkan tidak respon atau tidak respon, sadar tapi tidak respon. Nah, kita bisa lihat bagaimana caranya kita mengenali. Yang pertama dengan awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Awas, kita bisa panggil, dia bisa nyaut atau tidak, jelas atau tidak. Kita bisa kenali dengan suaranya, ada gangguan atau tidak.
Kemudian suara kita bisa panggil, dia jawab atau tidak. Kemudian kalau misalkan tidak, dilihat awas, oh dia tidak sadar. Kemudian dipanggil, oh dia tidak menyaut, seperti itu, tidak menjawab. Kita bisa lanjut dengan menekan ulu hati pakai ini nih, jari tengah nih, dikasih ke tengah-tengah dada. Nah, itu nanti dia dilihat mukanya ada respon atau tidak. Kalau misalkan mukanya tidak berubah atau badannya tidak bergerak sedikit pun, berarti itu tidak respon. Nah, ketika pasien tidak respon, kita harus segera membuka jalan nafas. Jadi pastikan jalan nafas itu terbuka dan bersih. Kalau misalkan sadar mah, ya udah, itu udah pasti bagus. Kalau misalkan tidak ada respon, berarti mungkin ada nafasnya tertutup oleh lidahnya atau mungkin dengan apa. Nah, kita harus membuka jalan nafas itu dengan teknik buka jalan nafas. Setelah kita buka jalan nafas, kita harus pastikan nafas itu harus diawasi dan dijaga tetap terbuka dan bersih. Nah, begini caranya. Caranya dengan teknik tekan dahi, angkat dagu, atau angkat dagu, tekan dahi. Nah, begitu. Dilihat gambarnya seperti itu. Jadi agak mendongak seperti itu, mendongak, terus mulutnya dibuka gini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan bisa dipegangi, kalau enggak, belakang leher ini bisa diganjal dengan misal sandal atau gulungan kertas atau apa seperti itu, biar dia stabil. Jadi ketika dia mendongak, maka saluran nafas ini lurus, jadi udara bisa masuk. Kita lanjut. Setelah kita buka jalan nafas, kita nilai pernafasan, breathing spot. Menilai ada tidaknya nafas dengan cara lihat, dengar, rasakan. Lihat pada saat itu, kita tempelkan telinga kita di atas mulut korban, kemudian mata melihat perut naik atau turun. Lakukanlah 3-5 detik. Jadi lihat dada atau perut bergerak, tanda penderita bernafas atau tidak. Naik turun seperti itu. Kemudian dengar, telinga kita mendengar ada gangguan nggak di dalam pernafasannya, agak serakkah atau mungkin ada sumbatan nggak. Kemudian rasakan hembusan udara yang keluar melalui hidung atau mulut penderita. Jadi di pipi kita, di telinga kita itu terdapat bulu-bulu halus yang sangat sensitif, bisa merasakan hembusan nafasnya. Lanjut, setelah itu kita kontrol atau kita cek sirkulasi. Pada penderita dengan respon, kita pakai cek nadi radial, pakai 2 jari ini, gini ya, gini boleh. Jangan pakai jempol, karena jempol punya nadi sendiri. Jadi tekan pakai 2 jari ini, seperti ini. Nah, ini ketika kita melakukan penilaian, cukup lakukan aja cek ada atau tidak, seperti itu. 5-10 detik. Kalau pasien sadar ya. Kalau pasien tidak sadar, kita ceknya di nadi karotis atau leher sini. Ini nadinya lebih besar di sini. Dengan 2 jari juga, kayak gini. Ini juga 5-10 detik. Ada atau tidak, cukup ada atau tidak. Kemudian lanjut. Nah, nih. Kayak gini. Benar. Lanjut ya. Nah, setelah itu jangan lupa memanggil bantuan. Untuk kita di Kota Jogja, nomor bantuannya 118 atau sekarang 119. Jadi boleh 118 atau 119, silakan telepon. Nanti dalam waktu 10 menit, insya Allah tim ambulan akan datang. Jadi kasih tempat yang akurat. Oke, next. Nah, pada saat melakukan pelayanan dini,
sebelum penilaian dini itu diselesaikan, kalau ada hal-hal yang mengancam nyawa, misalkan perdarahan, itu harus segera ditanggulangi terlebih dahulu. Jadi misalkan ada perdarahan besar, itu harus dihentikan terlebih dahulu sebelum kehabisan darah, seperti itu. Nah, kita lanjut, penilaian dini udah selesai, kita lakukan pemeriksaan fisik. Apa yang kita cari dalam pemeriksaan fisik? Yaitu perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan bengkak. Nah, ini melibatkan indera penglihatan, perabaan, pendengaran, dan pembauan. Jadi, dilihat benar-benar. Kita lakukan dari ujung kepala, leher, pundak, punggung, dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, komplit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita lihat ada nggak perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, ataupun bengkak. Nah, ini pemeriksaan kepala, jadi satu-satu dari kepala belakang, wajah, mata, telinga, hidung, mulut. Nah, yang berlubang-lubang itu kita perlukan senter, kita pakai senter. Ada nggak cairannya? Itu. Lanjut, next, pemeriksaan leher. Jadi kita raba di leher, ada nggak perubahan bentuk? Ada nggak cedera di leher? Kemudian dada, kita raba dada, ada nggak misal perubahan bentuk di situ? Kita lanjut, next, pemeriksaan perut. Jadi tadi kita perut dibagi jadi 4, berarti pemeriksaannya juga ada 4 kotak. Kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran bawah kanan bawah, kuadran kiri bawah. Jadi agak ditekan. Kemudian lanjut next ke bawah, pemeriksaan panggul. Kita cakup ini, kemudian agak diangkat, kemudian ditekan. Ada nggak bunyi krek kayak gitu? Kalau nggak ada berarti aman. Kalau misalkan krek berarti kemungkinan ada misalkan cedera otot atau rangka, seperti itu. Next, pemeriksaan punggung, kita harus diraba dari pundak belakang ini, benar-benar diraba tangan kita sampai menyentuh tulang punggung. Ya, sampai menyentuh tulang punggung. Dilihat ada nggak perubahan bentuk. Kemudian pemeriksaan alat gerak atas dan alat gerak bawah. Jadi tangan sama kaki dicek satu-satu. Ada nggak? Kemudian untuk khusus alat gerak, kita bisa uji GSS, gerakan, sensasi, dan sirkulasi. Jadi korban boleh diminta, tolong gerakin jarinya, ada masalah atau enggak, tolong gerakin tangannya, ada masalah atau enggak, seperti itu. Nah, untuk menilai sirkulasi kita bisa pencet ujung kuku. Nah, nanti kalau warna merah pada kuku ini kembalinya cepat, berarti tidak ada masalah di peredaran darah, seperti itu. Kita lanjut next. Next. Kemudian pemeriksaan tanda vital. Tanda vital tubuh yang perlu diperiksa secara berkala, yaitu keadaan respon. Jadi selama dari penilaian keadaan sampai pemeriksaan fisik tadi, tanda vital harus sering-sering dicek. Kemudian jalan nafas dan kualitas atau kuantitas nafas, kualitas dan kuantitas denyut jantung, kemudian suhu tubuh, kondisi kulit, dan tekanan darah itu harus dicek, selalu dicek. Karena kita bertim ya, jadi kerjaan kita lebih enak. Jadi siapa yang tugasnya mengecek tanda vital, siapa tugasnya pemeriksaan fisik, siapa yang bertugas mencatat, siapa yang bertugas melakukan pertolongan, seperti itu. Next. Nah, ini jumlah denyut nadi normal bayi, anak-anak, dan dewasa. Itu punya sendiri-sendiri ya. Bagaimana cara menghitung nadi? Nah, kalau nadinya teratur, kita hitung aja 15 detik kalikan 4 atau 10 detik kalikan 6. Kalau nadinya tidak teratur, baru bisa dihitung 60 detik. Nanti berapa hasilnya? Next, untuk frekuensi napas normal, bayi, anak-anak, dan dewasa, nah seperti itu. Nah, bagaimana cara menilainya? Kita hitung 30 detik, lalu hasilnya dikalikan 2. Nah, 1 kali nafas itu adalah 1 kali menghirup dan 1 kali mengeluarkan nafas. Jadi, misalkan dipegang perut atau dada, berarti pas naik, turun, nah itu baru 1. Seperti itu.
Kita lanjut, next, pemeriksaan suhu tubuh. Nah, kalian tahu untuk mengukur suhu tubuh pakai apa? Iya, termometer, benar ya. Nah, kalau misalkan tidak ada termometer, kalian pakai apa? Lihat nih, kalian punya tangan, kalian bisa pakai punggung tangan kalian. Satu tempelkan di dahi, satu tempelkan di dahinya korban. Atau boleh di tangan. Bandingkan dengan suhu tubuh kalian. Jadi korban itu lebih hangat, lebih panas, atau lebih dingin. Bisa dibandingkan dengan tubuh kalian. Jadi jika kalian benar-benar sehat, tentu kalian akan tahu, oh ini agak hangat, oh ini normal, biasa, seperti itu. Karena terkadang di lapangan kita tidak menemukan termometer, atau mungkin kita sedang tidak membawa termometer. Seperti itu. Next, lanjut. Kita hitung tekanan darah. Ini harus pakai sphygmomanometer atau tensimeter. Kalau nggak ada, ini bisa kita lewat. Kemudian lanjut kondisi kulit. Jadi dilihat lembab, kering, atau berkeringat. Terus warnanya bagaimana? Biru, pucat, merah, kuning, atau biru kehitaman. Ini bisa menentukan penyebab korban itu sakit, seperti itu. Kita lanjut. Setelah selesai, kita lanjut ke pelaporan. Jadi kita membutuhkan riwayat penderita yang disingkat dengan KOMPA-K, keluhan utama. Jadi apa yang dikeluhkan oleh pasien, pusingkah, nyerikah, atau seperti apa. Kemudian obat-obatan yang diminum, ditanyakan obat-obatan yang terakhir diminum apa, minimal 3 hari sebelum. Kemudian makanan atau minuman yang terakhir diminum apa, ditanyakan. Kemudian penyakit yang diderita, dia punya penyakit bawaan atau tidak. Kemudian alergi, entah alergi obat, alergi makanan. Kemudian kejadian, tadi kejadiannya seperti apa, ini bisa ditanyakan ke korban atau mungkin ke saksi yang ada di sekitar korban. Next. Nah, semua yang terjadi tadi dicatat, termasuk identitas, kemudian pemeriksaan yang dilakukan, tindakan yang dilakukan, terus hasil pemeriksaan fisik, dan perkembangan kondisi. Dari awal sampai pemeriksaan tadi ada perkembangan seperti apa, itu bisa dilaporkan ke petugas yang membawa ke fasilitas kesehatan. Jadi ketika dokter menerima, nanti sudah tahu apa yang harus dilakukan lebih cepat daripada dia harus observasi dari awal lagi. Nah, itulah fungsinya penilaian. Nah, kita lanjut materi selanjutnya ya. Cedera jaringan lunak atau luka. Nah, jaringan lunak tubuh meliputi kulit, jaringan lemak, pembuluh darah, jaringan ikat, membran, kelenjar, otot, dan saraf. Nah, cedera jaringan lunak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, luka terbuka dan luka tertutup. Kalau luka terbuka itu cedera jaringan lunak disertai kerusakan atau terputusnya jaringan kulit. Jadi kelihatan nanti berdarah atau tidak. Luka tertutup itu tidak disertai dengan kerusakan jaringan kulit. Jadi darahnya tidak keluar. Itu cara gampangnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis luka. Luka terbuka, contohnya luka lecet, luka sayat, iris, tusuk, sobek, amputir, gigitan, remuk terbuka, luka memar. Kalau luka tertutup, contohnya memar, hematoma, cedera remuk. Kita lihat gambarnya. Nah, ini seperti ini. Luka lecet dan luka sayat. Dilihat ya perbedaannya. Kalau luka lecet itu bentuknya dia tidak sampai dalam, tapi agak lebaran. Kemudian kulit yang terluka itu tidak dalam. Terus darahnya hanya merembes. Kemudian kalau luka sayat itu dalamnya luka bisa sampai otot. Jadi bisa di dalamnya kulit. Kemudian tepi lukanya teratur, kemudian darahnya bisa bervariasi, bisa merah segar ataupun merah kebiruan, tergantung pembuluh darah apa yang rusak, seperti itu. Kita lanjut next.
Nah, ini luka sobek dan luka robek. Nih, ngeri nggak kalian lihatnya? Kalau luka sobek dan robek itu pinggiran, tapi lukanya itu dia tidak serapih luka sayat. Karena luka sobek dan robek itu akibat dari benturan benda tumpul yang keras. Kalau luka sayat itu kan akibat benda tajam, jadi tepi lukanya bisa rapi seperti itu. Kalau luka sobek, nah ini kayak gitu ya, ngeri ya. Lanjut next. Nah, ini luka tusuk, luka tembus, dan luka gigitan binatang. Ada takut aku yang menanjak. Jadi kalau luka tembus itu lukanya bisa sampai dalam, bahkan bisa sampai ke organ di dalamnya. Nah, bagaimana mengatasinya? Nanti kita bahas. Nah, ini luka amputasi, amputir. Ada yang dipaksa amputasi atau diperlukan amputasi. Next ya, mari ya. Ini luka memar dan hematoma. Jadi pembuluh darahnya rusak tapi tidak sampai ke kulitnya. Jadi darahnya membeku di dalam kulit, di bawah sel kulit. Kelihatan biru-biru aja. Next. Nah, bagaimana mengatasinya? Untuk cedera jaringan lunak, kita perlu penutup luka dan pembalut luka. Nah, bagaimana caranya? Apa jenisnya? Nah, penutup luka itu merupakan bahan yang diletakkan di atas luka. Jadi, lebarnya itu harus benar-benar bisa menutupi luka. Daya serapnya harus baik, kemudian kalau ditempel itu tidak melekat di luka, seperti misalkan kasa steril. Bukan kapas ya, kalau kapas nanti bisa menempel. Kemudian fungsinya untuk membantu mengendalikan perdarahan, mencegah kontaminasi lebih lanjut, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi rasa nyeri. Setelah ditutup, biar nggak goyang-goyang, biar nggak terlepas, kita membutuhkan yang namanya pembalut luka. Jadi bisa mempertahankan penutup luka. Selain mempertahankan penutup luka, pembalut luka juga berfungsi memberikan tekanan untuk menghentikan perdarahan. Kemudian menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Jadi kalau misalkan kalian pernah merasakan setelah ditutup kemudian dibalut, itu nyerinya berkurang. Nah, macam-macam pembalut luka itu ada macam-macam. Ada yang pembalut pita, pembalut segitiga, pembalut tabung atau tubuler, pembalut elastis, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa searching seperti apa gambarnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana cara menutup dan membalut luka? Yang pertama, penutupan meliputi seluruh permukaan luka. Upayakan permukaan luka sebersih mungkin sebelum menutup luka, kecuali bila luka disertai perdarahan yang masih mengalir. Jadi, ketika kalian melihat luka, kalau itu bisa dibersihkan dulu, bisa dibersihkan dengan air mengalir atau cairan antiseptik. Dialirkan air, kemudian baru ditutup. Ditutup sambil ditekan. Kemudian jangan dipasang pembalut sebelum perdarahan terhenti, kecuali pembalut penekanan. Balutan tidak terlalu kencang dan longgar, dan jangan biarkan ujung sisa terurai, jangan sampai ngelewer-ngelewer. Kemudian jangan menutup ujung jari, karena tadi ujung jari itu sebagai petunjuk ngecek sirkulasi. Bila luka kecil, upayakan untuk memperluas daerah pembalutan. Kemudian untuk anggota bergerak, balut dari distal ke proksimal, jadi bagian ujung ke atas. Kemudian lanjut, lakukan pembalutan dalam posisi yang diinginkan, yang nyaman, seperti itu. Next, nah bagaimana perawatan luka terbuka? Yang pertama, pastikan daerah luka terlihat. Bersihkan daerah sekitar luka. Kontrol perdarahan bila ada. Jadi ketika di dalam baju, bisa disobek bajunya, bisa dibuka. Kemudian lanjut, lakukan penata laksanaan shock pada luka yang parah, cegah kontaminasi lanjut, beri penutup luka,
dan balut bila perlu. Baringkan penderita bila kehilangan banyak darah dan lukanya cukup parah. Tenangkan penderita, rujuk ke fasilitas kesehatan. Jadi khusus untuk anggota gerak bisa ditinggikan dari jantung. Namanya teknik TET. Tekan elevasi, tekan pada titik tekan. Tekan, jadi ketika menutup ditekan, kemudian elevasi, tinggikan dari jantung, kemudian tekan pada titik tekan. Jadi ketika udah ditinggikan, kok darahnya masih mengalir, kalian bisa menekan titik tekan di atas luka. Jadi misalkan lukanya di lengan bawah, kalian bisa cari di ketiak. Jadi pas nadinya itu di mana, nadi besarnya bisa ditekan sebentar, kemudian bisa dibuka, tekan lagi, buka lagi, sambil ini tetap ditinggikan dari jantung. Kita lanjut. Nah, perawatan luka tertutup ini disingkat dengan RAISE. Rest, Aspect, Compress, Elevation. Rest itu artinya istirahatkan, kemudian aspect, compress dengan air es. Ini untuk perawatan pertama ya, pertolongan pertama. Jadi bisa dikompres es, compress, tekan, kemudian elevasi, tinggikan. Tapi untuk pertolongan pertamanya bisa pakai kompres es, tapi nanti untuk perawatannya bisa pakai kompres hangat. Kita lanjut next. Perawatan luka tusuk dan luka tembus. Nah nih, bisa dibaca. Tenangkan penderita, periksa ada tidaknya luka tembus atau tidak, hentikan perdarahan, beri bantuan hidup dasar bila perlu, rawat shock bila ada, imobilisasi tulang punggung bila luka terjadi di daerah kepala, leher, dan batang tubuh, rujuk ke fasilitas kesehatan. Dan yang paling penting, jangan mengambil atau menarik benda yang menusuk. Jadi lebih baik diamkan saja biar nanti dokter yang akan mengambil. Jadi dokter bisa tahu seberapa dalamnya, mana yang harus dibersihkan. Yang kita perlukan hanyalah membuat pembalut cincin. Jadi mempertahankan itu agar tidak gerak-gerak. Karena ketika bergerak nanti akan menambah luka, seperti itu. Next. Nah, ini yang sering kita jumpai, perawatan perdarahan hidung. Jadi di dalam hidung. Bagaimana caranya? Kita dudukkan badan condong ke depan. Jadi jangan biarkan penderita itu tiduran, karena kalau tiduran nanti darahnya akan bisa masuk ke paru-paru. Kemudian setelah condong, tekan cuping hidung, suruh pasien itu tidak bernafas, misalkan 5 detik atau berapa, harus buka lagi. Nanti disuruh ini lagi, dipencet lagi, kemudian dibuka lagi, sampai darah itu tidak mengalir lagi. Nah, jika tidak mampet dalam waktu 5-10 menit, silahkan segera dibawa ke rumah sakit. Oke, lanjut. Nah, seperti itu. Misalkan ada pertanyaan, nanti kalian bisa ke nomor WA ya, kita ke grup aja. Nah, materi pertolongan pertama, untuk bagian pertama kita cukup sampai di sini. Besok kita bikin lagi video pertolongan pertama bagian kedua, nanti meliputi patah tulang, kemudian kedaruratan medis, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.